Jangan sampai ada kita memiliki prinsip seperti ini. Dan kesalahan banyak manusia adalah merasa bahwa orang tua tersinggung, kita tidak dianggap anak durhaka di dalam agama Islam. Seandainya saya bisa membuat orang taat, saya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW, dan itu mustahil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apakah ada hadisnya puasa di awal Sya'ban, tanggal 1 dan 2 Sya'ban, sama pahalanya ibadah 700 tahun? Mohon berikan ana pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Jawabannya, ana pun tak tahu. Ana pun tidak tahu bahwa ada keterangan dari Nabi kita SAW sahih bahwa puasa di tanggal 1, tanggal 2 Sya'ban sama dengan berapa tadi? 700. Ana pun tidak tahu. Allah, tanyakan kepada yang membawakan kepada antum mana keterangannya, di mana referensinya. Ana pun tidak tahu sama sekali. Allah. Nah, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Andi di Bintaro. Bapak Andi Bintaro ya. Silakan Bapak bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan menasihati orang. Ya. Sebenarnya kita sudah menasihati kedua orang tua kita nih mengenai akidah ataupun yang kita tahu itu agama. Nah. Kemudian ditolak gitu. Nah. Apakah selanjutnya saya tetap menasihati jika salah atau hanya diam? Karena saya khawatir akan menjadi durhaka gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Ketika kita mendakwahkan agama ini kepada seseorang siapapun dia, termasuk kedua orang tua kita, maka jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Karena dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Soal kemudian orang yang kita dakwahi ikut atau tidak ikut, hubungan urusan ini antara orang yang didakwahi dengan Allah tabaraka wa taala. Akan tapi urusan kita adalah menyampaikan kebenaran. Kewajiban kita adalah menyuarakan yang hak kepada kedua orang tua kita. Dan oleh karena itu, jangan sampai ada kita memiliki prinsip seperti ini. Saya ngomong hanya 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Kalau setelah 10 kali tidak ikut, maka saya akan berhenti. Saya tidak akan berbicara lagi. Saya capek, saya lelah, tak ada arti, tak ada salah. Lanjutkan. Lihat Nabi Muhammad menasihati pamannya Abu Talib. Sampai kapan? Sampai detik terakhir kehidupan Abu Talib. Lihat Nabi Nuh menasihati anaknya. Sampai kapan? Sampai detik-detik terakhir pertemuan Nabi Nuh dengan anaknya. Maka menasihati orang tua ya, dengan kasih sayang dan dengan akhlak yang mulia kita kepada mereka sampai kapanpun kita tetap menyuarakan yang hak. Mudah-mudahan di nasihat kita yang ke-550 orang tua kita menerimanya dengan izin Allah, mudah-mudahan. Dan kalau orang tua kita tetap seperti apa adanya, bukan berarti nasihat kita kepada orang tua kita sia-sia, tidak. Setiap kalimat yang kita keluarkan menasihati orang tua kita pahala di sisi Allah. Setiap kalimat yang kita lakukan, setiap harta yang kita persembahkan untuk mendekatkan orang tua kita kepada sunnah di hadapan Allah adalah pahala besar kalau kita ikhlas melakukannya. Orang tua ikut atau tidak ikut. Jadi jangan pernah ketika kita menasihati orang tua tidak ikut lalu kita merasa bahwa dakwah kita sia-sia, dakwah kita tidak bermanfaat. Salah. Tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun yang kalau kita lakukan dengan ikhlas untuk dakwah, kecuali semua itu adalah pahala di sisi Allah. Semakin rajin kita mengucapkannya, semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kita dakwahi belum tentu ikut. Maka target dakwah bukanlah orang yang didakwahi ikut, tapi target dakwah adalah menyuarakan suara kebenaran. Dan terus, kalau orang yang merasa bahwa target dakwah adalah menyuarakan kebenaran, semakin rajin dia menyuarakan kebenarannya, semakin bahagia. Dan kesalahan banyak manusia adalah merasa bahwa kalau dia sudah menasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kemudian orang yang dinasihati tidak ikut dan tidak menjalankan apa yang dia nasihati, dia anggap sudah selesai dan kemudian diam bertahun-tahun dan tidak mau lagi untuk menasihati. Tidak, saudaraku. Lakukan terus. Wallahu a'lam. Dan ketika kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya dengan benar, kita melakukan dengan akhlak yang mulia, kita melakukannya dengan adab seorang anak kepada orang tua, lalu orang tua tersinggung, kita tidak dianggap anak durhaka di dalam agama Islam. Kita baru durhaka ketika melakukan yang salah dan orang tua kita tersinggung. Namun ketika anak melakukan yang benar, anak melakukan hal yang benar dilakukan oleh anak dan orang tua tersinggung, anak tidak salah. Wallahu a'lam.
syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya anak dan suami saya taat kepada sunnah yang diajarkan Bapak? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak tahu caranya. Saya tak tahu caranya. Yang ibu tanyakan tadi, saya tak tahu caranya. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa. Karena bagaimana caranya supaya orang taat? Saya tidak punya rumusnya. Saya tidak punya rumusnya sama sekali. Kalau ada saya punya rumusnya, saya bisa menguasai itu. Saya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad tidak punya rumusnya, maka saya juga tidak punya rumusnya. Bagaimana supaya suami saya bisa taat? Bagaimana caranya supaya anak saya bisa taat? Itu pertanyaannya, saya tidak tahu jawabannya. Seandainya saya bisa membuat orang taat, saya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu mustahil. Nabi Muhammad tidak bisa membuat orang taat. Buktinya pamannya Abu Thalib tidak taat. Nabi Ibrahim tidak bisa membuat orang taat. Buktinya ayahnya tidak taat. Nabi Nuh tidak bisa membuat orang taat. Buktinya istrinya tidak taat. Anaknya tidak taat. Nabi Lut pun demikian. Istrinya tidak taat. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Tahrim, Allah mengatakan, wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada istri Nabi Nuh, dikatakan kepada istri Nabi Lut, masuklah kalian ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Itu istrinya para nabi dan para rasul. Artinya apa? Artinya Rasul sendiri, para nabi dan Rasul sendiri tidak punya ilmu untuk membuat orang taat. Maka jangan pernah tanyakan pertanyaan yang seperti itu lagi kepada siapapun. Karena tidak ada manusia yang punya kemampuan masuk ke hati manusia untuk merubah hati itu yang awalnya tidak menerima menjadi menerima, yang awalnya benci menjadi suka, yang awalnya tidak menyukai menjadi menyukai. Tak ada manusia yang mampu untuk melakukan itu. Itu hanya kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan saya menasihati, berbicara. Kemampuan saya hanya mengutarakan. Soal kemudian apakah orang itu terima, tidak terima, bukan kemampuan manusia. Itu sudah kemampuan Allah. Itu adalah kuasa Allah, membuat hati kemudian menerima, membuat hati kemudian menyukai, setelah sebelumnya tidak menerima, setelah sebelumnya benci. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, tak ada manusia yang bisa masuk ke dalam hati manusia manapun kemudian melakukan perubahan di dalam hati itu. Dan itu yang sedang tadi ditanyakan, bagaimana caranya supaya suami saya bisa taat, bagaimana caranya supaya anak saya bisa taat. Tak ada yang bisa. Tak ada yang bisa. Karena kemampuan kita hanya menasihati. Dan kemudian orang yang dinasihati, ada yang ikut, alhamdulillah. Tidak ikut juga, alhamdulillah, kita sudah suarakan kebenaran. Dan urusan dia ikut, itu tidak ikut, itu urusannya antara yang didakwahi dengan Allah, Rabb mereka. Setelah sampai kepada mereka argumentasi, setelah sampai kepada mereka hujah. Namun, saya menyarankan kepada ibu yang bertanya, lakukan nasihat kepada anak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu. Dulu mungkin pernah kita menyayanginya di atas maksiat. Sekarang lakukan kasih sayang di atas ketaatan. Dan tidak mesti harus kepada anak itu harus power dari seorang ibu kepada seorang anak dengan dipaksa dan semacamnya. Tidak. Dan kemudian nasihati suami dari seorang istri kepada suami. Akhlak seorang istri kepada suami. Istri kepada suami, istri di bawah, suami lebih di atas sebagai pemimpin. Maka nasihat seorang istri kepada suami adalah nasihat bawahan kepada pimpinan. Dan jangan dibalik. Kadang-kadang istri menasihati suami bagikan seorang pemimpin menasihati bawahan, dan itu salah. Tetap saja pemimpin adalah suami dan kemudian istri adalah yang dipimpin. Maka ketika istri akan menasihati suami dengan akhlak seorang bawahan kepada atasan. Dan lakukan dengan penuh keikhlasan dan berdoa soal diterima, tidak diterima, kemudian berubah menjadi taat, tidak taat, bukan urusan kita. Wallahu a'lam. Nah, syukron.